Ya, saya sebagai salah satu rakyat Pak Gubernur yang mungkin dulunya tidak pernah terfikir untuk menanam ataupun bertani di depan rumah, setelah semakin seringnya, begitu masifnya Pak Gubernur menyampaikan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, gerakan Sumsel Mandiri Pangan, saya terinspirasi, akhirnya saya di rumah menanam cabai. Nanam cabai? Iya serius, ini tidak bohong sama sekali Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu dan juga khususnya ibu-ibu ya tahu harga cabai sekarang ini mahal jadi sekali. karena terinspirasi dan juga termotivasi oleh Pak Gubernur, untuk keluarga di rumah minimal bisa lah menanam cabai atau tomat atau bahan-bahan sayuran yang mudah untuk ditanam di pekarangan karena bisa memudahkan, dan itu benar-benar memudahkan. Betul, untuk masyarakat. Kalau sore-sore pengen makan mie instan kan, pengen makan cabai kan, tinggal petik aja cabainya, repot-repot tentu benar saja. mau goreng ikan nanti Vano mungkin bisa tinggal ditangkap ikannya di sungai. Saya memang ada rencana untuk bikin ternak lele. Oh, ternak lele. Karena nama saya Vano Taha Lele. Jadi oh iya harus sesuai. benar bisa. Baiklah, kita akan segera lanjut acara berikutnya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sudah kita ikuti terlebih dahulu lomba cerdas cepat, dan kita akan mengikuti serangkaian acara dalam sarasehan 10 tahun HUT Tribun Sumsel. Kita masih menantikan kehadiran Gubernur Sumatera Selatan dan juga kepada para pemirsa yang menyaksikan melalui sosial media dan juga YouTube serta jaringan Tribun Network dari Sabang hingga Merauke. Tetap setia bersama kami karena kita akan sesaat lagi mengikuti rangkaian acara sarasehan 10 tahun Tribun Sumsel. Selesaikan. Bisa traktir teman tanpa ribet. Digital Banking Bank Sumsel Bubble untuk semua kebutuhan perbankan Anda kapanpun dan dimanapun. Bank Sumsel Bubble, mitra Anda membangun daerah. What is our future going to look like? Are we part of it? For any possibilities in the future, Mandiri is here for you. By transforming into digital banking to offer you more comprehensive services, we present you Live It by Mandiri. Super apps with complete banking services all in your hand that make your transactions faster and easier. We didn't stop here. Mandiri presents you Copra by Mandiri, a super platform that can fill your business needs with one access. Copra and Live is our innovation for the nation to bring you to the future of digital banking. Now it's your time to transform with Mandiri. Demi asa untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha itu
dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 Tribun Sumsel. Tribun Sumsel mitra pemerintah membangun daerah dengan caranya sendiri, menyebar informasi akurat dan pasti sampai ke para pembaca baik online maupun cetak konvensional. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan Tribun Sumsel makin dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun tentang Palembang, tentang Sumatera Selatan, tentang rakyat, tentang masyarakat, tentang pemerintah, tentang tokoh-tokoh masyarakat, tentang budaya. 10 tahun Tribun Sumsel tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Palembang, masyarakat Sumatera Selatan. Kami senang menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Sumatera Selatan. Dan semoga Tribun Sumsel terus berkontribusi untuk masyarakat di bumi Sriwijaya. Dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Selamat ulang tahun Tribun Sumsel yang ke-10. Mata lokal yang sehat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Tribun Network Sumatera Selatan sudah berumur 10 tahun. Saya Fahri Hamzah mewakili teman-teman di Partai Gelora Indonesia mengucapkan selamat kepada Tribun Network Sumatera Selatan yang ke-10 ulang tahunnya. Mudah-mudahan terus jaya membawa panji-panji jurnalisme yang umum. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Haji Herman Deru.
Kami persilakan kepada Bapak untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno 2 JSH MSI, dan juga Direktur Pembenihan, dan juga kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Disiarkan langsung dari Gria Agung Palembang. Selamat datang di acara Sarasehan Nasional Kelom Pencapir Milenial. 1001 cerita dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Menghadirkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan, Susno Duaji, tokoh masyarakat peduli pertanian, Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Ajah L. Weniram Diastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post Tribun Sumsel. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Nurwulan Puspanegara dan Vano Tahalele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di dalam acara Sarasehan Nasional Kelom Pencapir Milenial 1001 cerita dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Kami ucapkan selamat datang telah bergabung bersama kita yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Gubernur yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Haji Herman, yang diwakili oleh Direktur Pembenihan Hortikultura, Ibu Insinyur Sri Wijayanti Yusuf MAGRSC. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Ibu L. Weni Ramdiastuti, tokoh masyarakat peduli lingkungan, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno 2 JSH MSI, Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Bapak Saifullah, Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Baiklah, dan juga acara ini sangat istimewa karena disiarkan di seluruh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, disiarkan di 64 kota di seluruh Indonesia. Baiklah Wulan, sekilas mengenai rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Tepat pada tanggal 2 Juli 2022, Tribun Sumsel genap merayakan ulang tahunnya yang ke-10, satu dekade atau satu dasawarsa. Kurang lebih Tribun Sumsel hadir di tengah-tengah masyarakat bumi Sriwijaya. Hadir menjadi media massa yang tentu saja memberikan berita yang terpercaya bagi seluruh pembaca dan pemirsa setia Tribun Sumsel. Tentu saja tidak mudah dengan berbagai tantangan, ditambah selama kurang lebih 2 tahun kita semua menghadapi badai pandemi COVID-19, ditambah tsunami informasi dan gempuran zaman yang semakin maju justru menjadikan Tribun Sumsel menjadi salah satu yang terdepan di Sumatera Selatan. Dengan berbagai tantangan, Tribun Sumsel terus berinovasi, melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan segar guna memenuhi kebutuhan informasi terpercaya bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Benar sekali Vano dan juga hadirin sekalian, 1001 cerita dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan menjadi tema yang dipilih oleh Tribun Sumsel guna mengamplifikasi hasanah atau kekayaan masyarakat Sumatera Selatan menuju kancah nasional bahkan internasional, dan tentunya berbagai rangkaian acara menarik
telah kita saksikan bersama dan akan kita saksikan sebagai rangkaian dalam sarasehan HUT Tribun Sumsel yang ke-10. Di antaranya Vano? Ya, seperti ada lokal unjuk bakat di mana melibatkan seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, kemudian ada lomba mewarnai dengan warna lokal, dan tentu saja barusan tadi Wulan itu ada babak grand final cerdas cepat kelompok pencapir milenial yang sudah kita dapatkan pemenangnya Wulan. Bisa kita sampaikan pemenangnya adalah? Pemenangnya dari juara 3 itu ada dari Kabupaten Musirawas Utara. Kasih tepuk tangan dulu untuk Musirawas Utara. Kemudian di peringkat 2 itu ada dari Kota Lubuk Linggau. Dan juara pertama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, dan tentu saja kita akan sama-sama saksikan acara yang sudah nantikan. Ada acara apa Wulan hari ini? Nanti kita juga akan menyaksikan bersama diskusi interaktif yang menarik, sarasehan 10 tahun Tribun Sumsel, dan juga penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota yang mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan juga terus meningkatkan sektor pertanian di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, dan tentu saja sekali lagi para hadirin yang terhormat dan juga kami banggakan, kami ucapkan selamat datang sekali lagi di dalam acara Sarasehan Nasional Kelompok Pencapir Milenial 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Baiklah para hadirin, untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, saya undang para hadirin yang hadir untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, guna mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Eko Adi Saputra. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon izin memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022, kami berkumpul di Geria Agung Palembang untuk menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-10 Tribun Sumsel. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah segala harapan dan doa kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin, karena acara ini tentu saja dipersembahkan oleh Tribun Sumsel, mari kita akan sama-sama mendengarkan sambutan untuk mengawali acara hari ini yang akan disampaikan oleh CEO Tribun Network yang kami hormati Bapak Dahlan Dahi yang sudah terhubung secara virtual. Sudah terhubung Bang Dahlan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Gub. Silakan Bang Dahlan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung kita di YouTube. Ini boleh saya baca satu-satu, ini beberapa lah ya. Ada dari Sipin, Kecamatan Buai Permaca, Fokus. Wah, ini luar biasa ya, dengan teknologi memungkinkan semua bisa ikut walaupun dari desa, dari kecamatan, dan ini relevan sekali dengan topik hari ini, yaitu tentang pertanian. Kami senang dalam rangka ulang tahun yang ke-10 dari Tribun Sumsel, ya, Pak Gub memberikan kepercayaan kepada Tribun untuk ambil bagian dalam rangka usaha mensukseskan gerakan yang sangat mulia, gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Mulia karena ini Sumsel merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional, artinya menyediakan makanan bagi seluruh masyarakat, bukan cuma Sumatera Selatan tapi seluruh masyarakat Indonesia, dan berharap semoga gerakan ini bisa sukses, dan kita percaya bahwa forum ini akan menjadi tempat untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk menggerakkan kita semua untuk mensukseskan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Demikian, terima kasih. Semoga acara ini berlangsung dengan sangat baik, ya, dan di tengah-tengah kita juga ada Ibu Sri Wijayanti Yusuf yang mewakili Bapak Menteri Pertanian yang kebetulan berhalangan hadir. Tentu kita berharap kontribusi juga dari Kementerian Pertanian untuk menyukseskan gerakan ini. Demikian, salam hormat Pak Gub, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Tribun Network yang kami hormati Bapak Dahlan Dahi. Baiklah Wulan, acara ini tentu saja terselenggara atas kerjasama berbagai pihak. Yang pertama tentu saja acara ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Bank BRI, Royal Resort Residences, Bank Sumsel Bubble, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri di Dukcapil Kabupaten Oki, Bintang 7, Erafon, dan juga PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, dan kita akan beralih Vano ke acara yang sudah kita nanti-nantikan bersama, yaitu Sarasehan 10 tahun Tribun Network. Tribun Sumsel lebih tepatnya ya. Baik, dan tentunya sudah menghadirkan 4
4 narasumber yang tentu saja prominent di bidangnya Wulan, dan tentu saja akan dipandu oleh moderator kecintaan kita semua. Moderator panutan kita semua, panutan, ya. Teladan sekali. Dan mari kita sambut moderator kita pagi hari ini, Head of Newsroom Sriwijaya Post, Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti, untuk naik ke atas panggung. Dan Bapak Ibu hadirin beserta pemirsa yang menyaksikan melalui sosial media dan juga jaringan Tribun Network, inilah kita sambut bersama Sarasehan Kelompok Pencapir Milenial 1001 Cerita dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Terima kasih Wulan dan Vano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub, kami seneng nian. Alhamdulillah ini acara keroyokan samo-samo Pak. Dan tadi CEO kami sudah bilang bahwa GSMP itu adalah mulia. Nah, kami ingin tahu Pak, Mak Mano, kita sama-sama ngebahasnya melalui Sarasehan. Ibu Sri mohon maaf ini tadi agak rooming ya Bu ya. Bapak masih agak pilek-pilek. Oke, ya. Ya. Kemudian saya panggilkan yang paling cantik tentu saja langsung terbang dari Bandung. Dan saya panggilkan yang paling cantik tentu saja langsung terbang dari Bandung tadi Bu. Akan Pak Ditjen Kementerian Pertanian. Silakan Ibu. Ibu di sini. Enggak. Iya. Kemudian kami panggilkan Bapak Saifullah, yang namanya unik belakangnya, Dirut PT Pusri sedang berada di Lampung bersama Komisi 2 DPR RI. Dan ini dia yang paling keren, Bapak Susno Duaji. Pak Susno Duaji ini, Ibu dan Bapak sekalian, mengapa beliau kami undang, ini murni usulan Pak Gub. Jadi ceritanya kami audiensi dengan Pak Gub, ditemani Pak Bambang, Pak Ruswan, seperti itu. Dan Pak Gub bilang, Mbak, seru nian kalau Pak Susno Ado di dalam undangan ini. Dan akhirnya saya WA dengan beliau, alhamdulillah masih nyimpen nomornya karena alhamdulillah saya berkesempatan ketika beliau menjadi Kapolda Jabar, betul Pak ya? Kemudian menjadi Kabar Reskrim, saya adalah orang pertama yang mewawancarai beliau. Waktu itu orang pada nggak tahu, kirain Pak Susno Duaji ini izin duduk di sini. Baik. Semua sudah siap dengan KPN-nya? Pak Gub siap nian, Caknyo, saya juga punya banyak contekan. Karena enggak Pak, kita ngobrol santai-santai aja karena di sini tentu enggak ada paparan seperti itu. Hanya begini Bu, kalau kami boleh sedikit memberikan preview bahwa gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini Bu, kok dilalahnya, begitu ya Bu ya? Bahasa Jawanya dilalah. Iya, kok kebetulan itu digagas pertama kali oleh gubernur kami, mohon maaf Bu. Baru kemudian berapa lama kemudian, sekira 2 minggu, kan Pak Gub launchingnya itu tahun lalu ya Pak Bambang ya? Tanggal 2 Desember di hotel, di Lahat. Di Lahat, tapi kemudian yang acara untuk teman-teman wartawan di hotel ini Pak Aston apa Novotel ya? Ya Mbak Rika, Novotel ya kan? Nah, jadi kami ini orang media baru tahu Bu, berbagai perspektif. Ini minta memohon Ibu dulu deh yang mewakili Pak Menteri untuk bicara tentang itu. Silakan Bu. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Intan. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Gubernur, mohon izin. Mohon maaf menyampaikan permintaan maaf Pak Menteri karena sedang berada di Subang mendampingi Bapak Presiden. Beliau mengunjungi Balai Penelitian Benih Padi. Nah, itu nyambung sebenarnya Bu ya, bahwa sekarang tadi sudah disebut ancaman krisis pangan global.
Kalau sekarang kita lihat ada protes ini karena hujan yang terjadi di musim kemarau. Itu menyebabkan panen komoditas cabai yang harusnya sekarang mengalami puncaknya ini tidak optimal. Tapi kita tetap harus optimis. Saya punya data Kopekan tadi ya Bu ya, bahwa sektor pertanian adalah sektor satu-satunya yang tumbuh di antara sektor-sektor yang lain. Ini tidak main-main, tumbuhnya juga 16,24%. Nah, ini jadi kalau dibilang sektor pertanian adalah penyelamat Bu dari sektor-sektor lain, sehingga kita tidak terpuruk terlalu jauh Bapak. Jadi tadi makanya Pak Susno bicara pertanian, wah tepat sekali Pak. Jadi Bapak juga sebagai tokoh ini termasuk Pak yang menginspirasi sehingga masyarakat juga mempunyai optimisme yang masih tinggi terhadap pertanian Indonesia ini. Kemudian nilai ekspor Pak Gubernur, nilai ekspor produk pertanian itu naik 138% dari 451 triliun menjadi 625 triliun. Berarti masih ada prospek ya Pak di saat sektor-sektor lain melemah, sektor pertanian tetap tangguh. Ini Pak Menteri selalu Pak menyampaikan bahan ini, bahkan beliau kalau selalu tampilkan datanya. Jadi kami tidak bicara mengklaim sendiri karena data ini dari data BPS Bapak Ibu. Produksi padi kemarin mungkin kita semua mendengarkan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa 3 tahun kita tidak impor beras. Kenapa? Karena kita surplus akhir tahun 2020 untuk beras itu 7,39 ton. 2021 9,63 juta ton. Sehingga tidak ada kita perlu untuk mengimpor beras yang selama ini selalu dilakukan jutaan ton kita mengimpor. 3 tahun terakhir ini tidak, dan itu diakui oleh FAO. Kita juga mendapatkan penghargaan, kita bisa mempertahankan stabilitas pangan kita cukup kuat Pak pertanian terhadap goncangan ini. Tapi ya masih ada beberapa komoditas yang terganggu karena memang climate change yang tidak bisa kita ramalkan. Nah ini yang terjadi untuk beberapa dari kita tahu bahwa beberapa negara menghentikan ekspornya. Untung kita nggak terlalu banyak tergantung lagi dengan ekspor walaupun dengan impor, walaupun masih ada seperti bawang putih kita memang belum kedelai. Tapi upaya Pak Menteri Pertanian untuk mencukupi kedelai dan bawang putih ini terlihat sekali. Selama kepemimpinan beliau kami ini kerjanya itu udah nggak pernah libur untuk meningkatkan produksi komoditas-komoditas yang memang saat ini masih harus kita impor. Nah, data-data yang lain Bu banyak sekali prestasinya untuk sektor pertanian, termasuk realisasi kredit usaha rakyat. Itu besar sekali dan meningkat dari tahun ke tahun sehingga terlihat bahwa masyarakat masih optimis terhadap pertanian, termasuk mengakses sektor perbankan. Khusus untuk Sumsel sendiri Pak Gubernur, tadi sudah disampaikan, Sumsel ini bukan hanya lumbung pangan, bukan hanya menjadi dapat memenuhi kebutuhan Sumselnya sendiri, namun sebagai pemasok pangan untuk Indonesia Pak, ya, terutama berasnya ini Pak. Jadi tanpa Sumsel ya kita goyang. Mengapa? Karena kontribusi Sumsel terutama beras ya itu cukup besar ya. Kalau di Sumatera bisa dikatakan paling besar dari Sumatera Selatan ini ya. Kontribusi untuk kebutuhan nasional beras. Kalau hortikultura memang mungkin baru mulai tumbuh Pak. Kontribusinya belum besar, tapi keberpihakan Kementerian Pertanian kepada Sumatera Selatan ini, penganggaran untuk komoditas hortikultura dari tahun ke tahun semakin meningkat Pak. Nah, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk mulai melirik komoditas hortikultura. Hortikultura ini punya 566 komoditas Bapak, komoditas terbanyak ya. Jadi banyak peluang Bapak Ibu untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura. Nah ini mungkin yang bisa kita kembangkan. Kami menawarkan
Bapak, hari ini kami memberikan stimulan berupa bantuan benih. Kalau memang nanti itu bisa berkembang, tadi sudah menawarkan kepada para bupati, kami siap mensupport Sumatera Selatan untuk mengembangkan produksi baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias jika memang ada. Jadi tentunya Sumatera Selatan ini mendapatkan prioritas khusus dari Bapak Menteri kami, Pak, sehingga tidak boleh saya berkata tidak kepada permohonan dari Bapak Ibu semua. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tadi menghitung ada 107 kali tepuk tangan untuk Ibu Inti. Terima kasih Ibu, sedemikian supportnya untuk Sumatera Selatan. Ya, baik Bu, terima kasih harapan-harapannya, kemudian semuanya pokoknya positif untuk Sumatera Selatan. Baik, sekarang tentu saja saya ke Pak Gubernur kita, mengapa beliau tiba-tiba atau tidak, atau mendapatkan wangsit dari mana untuk gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Apakah karena beliau dari kecil memang suka bertani atau seperti apa? Kalau saya sih sekarang Pak Gub lapor seperti halnya Wulan, di rumah baru ada cabai burung Pak. Jadi nggak beli lagi ke pasar Gubah Pak. Baik Pak Gub, monggo silakan. Terima kasih Mbak Weni. Saya sapa dulu mitra-mitra saya di atas ini. Ibu Inti, Pak Susno, Pak Saiful dari Pusri. Juga di hadapan kita ini banyak sekali para tokoh, khususnya bupati, wali kota, atau yang diutus, Forkompinda provinsi, Forkompinda kabupaten kota, para petani inovatif, para petani milenial, calon-calon petani juga yang hadir di sini, para pejabat provinsi dan kabupaten kota, baik yang membidangi maupun yang membidangi tidak langsung di bidang pertanian ini. Hadirin yang saya banggakan. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Tribun Network, Tribun Sumsel yang ke-10, bagian dari Tribun Network. Apa yang digagas oleh Tribun Sumsel ini dalam ulang tahunnya bukan hanya bermakna bagi internal Tribun saja, tapi bermakna bagi pemerintah dan juga para petani. Ini tepuk tangan dulu untuk gagasan yang sangat mulia ini. Istimewanya sarasehan kita hari ini yang juga dihadiri oleh Pak Dahlan Dhani dari CEO Tribun Network, kita juga diikuti oleh pelakunya langsung, yakni para petani-petani dan para individu yang punya perhatian terhadap petani. Secara khusus saya sepakat dengan Tribun untuk mengundang Pak Susno. Jadi Pak Susno ini dari tadi disebut namanya dikira orang Jawa, saudara-saudaranya juga Bu, ada Pak Sukadi Duaji, Pak Susno Duaji. Kita nggak heran Bu, orang-orang yang lahir di era Pak Susno ini namanya banyak nama orang Jawa, karena presidennya waktu itu Jawa, jadi untuk mudah daftar pekerjaan. Jadi untuk daftar pegawai Bu masuk polisi pakai nama Jawa, terima zaman itu. Tak tahunya jemu pegeran laham. Nah kita kembali ke pertanian ini. Pertanian ini akrab di lidah. Petani juga itu akrab di lidah. Tapi siapa yang punya perhatian kepada petani? Dirinya sendirikah? Sebatas apa kemampuannya? Di instansi-instansi formal kah? Seperti kementerian, dinas pertanian, baik provinsi, kabupaten. Cukup kan? Tidak. Bahwa
pertanian yang disebut ini tadi tidak hanya sekedar bahan pokok seperti beras, gandum, jagung saja. Tapi ada hortikultura yang sangat mempengaruhi pasar, termasuk inflasi. Disebut Ibu inti tadi ada 566 komoditas yang tergabung di dalam hortikultura. Tapi kenapa setiap daerah tidak menanam 566 itu? Karena satu karakter. Jadi petani itu ada karakternya per wilayah. Kedua, pasarnya. Ada yang tumbuh subur di kita, tapi nggak ada pasarnya. Banyak yang tumbuh subur, tapi nggak ada pasar. Nanti kita ulas satu-satu. Ada yang tidak begitu cocok dengan alam kita, tapi mahal. Komoditas itu mahal. Nah ini yang membuat munculnya peran-peran yang harus itu dari pemerintah. Ada jaminan dari pemerintah ketika panen harganya tetap stabil. Karena ada biaya produksi yang di setiap daerah itu berbeda-beda. Sarana produksi padi itu lain lagi, itu sudah jelas. Ada pupuk yang bersubsidi dan lain-lain sebagainya. Oke. Pak bilang secara kritis, Pak tolong didengarkan Pak Pusri, bahwa ketersediaan pupuk itu harusnya bla 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 bla. Bapak waktu itu bersama para petani. Nah, iya. Tolong Pak, mengapa Bapak seperti itu? Sekarang saya pertemukan dengan Pusri Pak. Iya, Pusri karena di Palembang mestinya pupuknya itu ditempatkan di mana-mana, ngambilnya gratis. Ya suara petani kan. Iya, iya. Kalau gratis Pak, Pusri pacak robo. Kalau nawarkan yang paling murah, setelah gratis ya sudahlah bayar Rp100 gitu. Oke. Baik Pak Susno, tolong ceritakan apa saja yang Anda kerjakan, mengapa sekarang Anda berubah haluan menjadi petani dari Plisi. Kita kan nyebutnya Plisi ya. Dide berubah, isan di Plisi jadi petani, balik lagi jadi petani. Ini bahasa Melayu Bu. Nuwun siwu, kula matur ing pagar alam. Pagar alam menika caranipun Melayu. Inggih. Mboten menapa. Pak Gubernur yang saya hormati, yang saya banggakan, tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Selatan. Kenapa tepuk tangan? Baru tadi saya dengar ada gubernur yang mengatakan, dan itu Gubernur Sumatera Selatan, kalau tidak kita, siapa yang memperhatikan petani? Ayo, tepuk tangan. Itu yang inginkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bersorak rami-rami. Bahasa Malaysia, tepuk tangan yang gemuruh. Nah, aku di lama-lama cukup semenit. Harga pupuk subsidi kalau tidak salah yang 900 yang urea itu sekitar 50 kg 90.000 ya. 90.000. Kemudian kalau non mutiara 10.000 per kilogram. Kemudian ZA 70.000 per 50 kg. Kemudian kalau non itu NPK 650.000 per 50 kg. Itu. Sekarang impor beras. Tahun ini tidak impor beras. 2021 masih 407.000 ton. Ya, beras khusus. Tuh apa saja namanya tetap impor. Kemudian jagung impor 1,2 juta ton. Produksi dalam negeri 700.000 ton. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini adalah bukan menyedihkan. Ada impor berarti ada peluang. Jangan khawatir di jalur ataupun di parit itu nanam jagung, karena peluang cukup besar. Kita masih kekurangan 1,2 juta ton jagung. Kemudian kedelai, bukan keledai ya. Kedelai kita masih impor 2,5 juta ton.
itu setara dengan 1,4 miliar US dollar. Gula kita masih impor 4,72 juta ton. Tepuk tangan untuk Oku Timur yang memproduksi tebu. Iya, satu-satunya Sumsel yang paling besar. Sama OI. Kemudian singkong. Singkong ubi kayu, bekayu kata Jemu Pagar Alam, kita impor 136.000 ton. Itu data Badan Statistik loh, tahun 2021. Cengkeh kita impor 2.818 ton. Itu peluang. Kemudian lada, kayu manis, vanili, dan sebagainya. Ya. Kemudian daging sapi, kita masih impor 122,86 ribu ton. Jadi kalau ternak sapi masih ada peluang, masih besar sekali. Kemudian hortikultura, kita impor bawang 35.624 ton. Kita impor bawang putih 46.980 ton. Ini data Badan Statistik 2021. Siapa lah nembak cengkeh cuma perang. Itu perang di Ukraine kan. Ukraine perang dengan Rusia, bukan mereka memblokade balistik, memblokade nuklir, bukan. Yang diblokade pangan, gandum, dan beliau ini diblokade pupuk. Lewat Laut Hitam itu yang diblokade. Jadi kita harus tahu betapa pentingnya pangan. Menyelesaikannya pun dengan dibuka jalur pangan dan jalur pupuk, serta jalur energi. Tepuk tangan untuk Sumatera Selatan, lumbung energi. Pak Gubernur ini Bu, tolong laporkan Pak Menteri kalau bisa ke Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah tahu, Sumatera Selatan ekspor energi ke provinsi tetangga, Bangka, Belitung. Tepuk tangan. Kemudian Sumatera Selatan adalah provinsi green energy. Lah, bukan Pak Presiden datang ke Pagar Alam itu karena aku lahir di Pagar Alam. Bukan, mana kenal nih. Karena Pagar Alam adalah green city. Dan Pak Gubernur sudah mengizinkan 12 PLTA di Pagar Alam itu. Ya lebih, kalau minta mati di strom datanglah ke Pagar Alam. Dan satu-satunya sumber energi panas bumi ada di Pagar Alam. Itu Sumatera Selatan, provinsinya Pak Dru. Lanjut. Ya aku ngomong lah, bukan kampanye. Kalau yang mengartikan lain, ya monggo, nggak dilarang kok. Lanjutkan. Sampai kapan? Bukan ini sampai kapan kadang lah, ini asosiasinya lain-lain. Terkesima soalnya dengar Bapak. Jadi kalau kita itu ya, Sumatera Selatan, provinsi penghasil kopi nomor 1 di Indonesia itu adalah Sumatera Selatan. Tepuk tangan. Bangga nggak jadi wong Sumsel? Bangga. Bangga nggak dengan Pak Dru? Wah, ada yang suaranya lembat bangga. Wah, ini berarti orang Ukraina ini. Kemudian Sumatera Selatan adalah provinsi penghasil karet nomor 1 di Indonesia. Tanya beliau, bangga enggak? 1 juta lebih keluarga petani yang tergantung dengan karet. Berarti hampir 5 juta orang hidupnya dari karet, bukan makan karet. Jadi kalau karet turun, Sumsel goyang. Makanya Gubernur sekarang, terima kasih Pak Irman dulu, sudah lebih dari 10.000 pernah. Iya. Dan beliau perhatiannya pada karet luar biasa. Perhatiannya pada kopi luar biasa. Sambung pucuk di Pagar Alam itu katanya menurut kabar 1 juta itu duit beliau kok. Nah, Pemprov kalau nggak ditandatangani beliau kan enggak. Dan aku ngomong karena aku dapat juga. Dapat berapa pohon. Sampai tahu aku bujuk-bujuk lagi, diinjuknya lagi Bu. Apalagi Ibu sudah ngomong ada bibit itu gratis Bu. Nah, mudah-mudahan bibit vanili. Tadi saya bawa vanili. Saya bawa vanili, saya bawa lada, saya bawa cengkeh. Saya ini ngomong ini karena ada petani milenial, ada juga petani inovatif. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wali Kota yang hadir. Jangan ragu untuk jadi petani. Karena saya pernah jual vanili
Harga masih tinggi. Tahun kemarin itu nggak mahal-mahal. Hanya 5 juta sekilo, Bu. Hanya. Ya, 5 juta. Panili yang izin, Pak. Maaf, Pak Tentara, Pak Polisi. Sebab apa? Cuma banyak nian bercita-cita nak jadi polisi. Jual sapi, jual kambing. Ini panili. Panili kering ini kebunku ini menghasilkan. Jangan dimaling, ada anjing yang dijaga. Pernah aku jual 5 juta sekilo. Tapi Mbak ini harganya turun jadi 3,3 juta. Ini banyak ikan jual, cuma 100 kilo kurang dikit. Jangan dikali-kali. Ini cengkeh, nanam duit juga. Pensiun nanam cengkeh. Aku pensiun gajinya cuma 4.250.000. Bintang 6, 3 di kidau, 3 di kanan. Loh. Jadi, siapa ngomong aku bintang 3, ralat. Kapolda itu bintang 4, 2 di kidau, 2 di kanan. Jadi banyak kombes, banyak kolonel, dia naik brigjen, apa salah doa. Dia berdoa, ya Allah cepat-cepatlah aku ini jadi bintang 1. Dia naik-naik. Mana ada tentara bintang ngesutik 2. Jangan salah doa, Dek. Wow. Ini Bu, kami di Sumsel sudah digiatkan oleh Pak Gubernur untuk nanam panili, nanam cengkeh. Panili ini 2 tahun sudah berbunga. 2 tahun 6 bulan panen. Kalau mau cari bibit dan mau lihat aja di kebun Kina di kebunku di Parak Bandara situ. Minta bibit tuh, boleh sebatang. 10 bayar 9. Kalau 100 batang bayar 200. Loh, petani itu harus perhitungan pecah itu. Nah, kalau dia perhitungan, nah izin Pak. Mangke tahu, mangke dia tidur. Jadi Sumsel itu hebat. Energi kita hebat, pangan kita hebat, kemudian pupuk kita hebat. Dan inilah penyebab perang dunia. Jadi perang dunia itu bukan tergantung Putin, tergantung Pak Deru. Lah, hebat Sumsel ini. Kalau Putin, kata Pak Jokowi jangan perang, jangan. Tapi Pak Gubernur Sumsel, Pak Herman Deru, dia punya pupuk, dia punya energi, dia punya pangan. Hebat. Lanjut, apa besok saja? Lanjut. Sampai kapan, Bu? Sampai besok. Jadi artinya anak muda dan para pensiunan jangan takut untuk jadi petani. Jangan takut. Dan jangan malu. Anakku kalau ku tanya ke jemu, baik lagi di Amerika dia. Tanya ke jemu tahu bapak enggak, Pak? Bertani. Karena bertani, beliau sudah membagikan traktor ke seluruh kelompok tani di Sumatera Selatan. Tepuk tangan. Dan telah membagikan alat semprot itu. Mungkin beliau lupa, tapi kami yang menerima ingat. Kalau petani yang nggak ingat, makanya panennya gagal. Dinjok diingat, dinjok itu ingat. Jadi harus ingat ya. Dan jangan malu jadi petani. Kita ke Eropa. Saya 2 kali diundang ke Italia. Pertama ke Milan, kedua di Roma, dan 2 kali saya diundang ke negerinya Indira Gandhi, ke New Delhi, tentang pertanian. Ya, aku ngomong di depan forum dunia. Bahasanya bukan bahasa Pagralam, dia terpilih cuma cengke bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kadang-kadang kau dia ngerti pula, itu apa untuk ngomong katanya. Nah, jadi artinya untuk go internasional petani is okay, asal Anda serius. Untuk cari uang is okay. Lah kalau panen ceng ini, panili, tidak usah banyak-banyak lah. 100 kilo, harga pas 5 juta, berapa itu? 500 juta. Dan ini panen ini tiap hari. Karena buahnya nggak pernah berhenti, terus saja. Dan cengkeh. Cengkeh ini
tidak kurang dari ratusan ribu harganya. Saya tanam lada juga. Lada putih 70.000 sekarang. Biasanya lebih dari itu. Lada hitam berkisar 40-50.000. Lada putih dan lada hitam itu sami mawon, podo wae, cuman cara prosesnya. Kopi 22.000. Nah, jadi artinya kalau kita bertani, insya Allah maju. Nah, Pak, ada yang nggak ngundur ke diri jadi bupati wali kota, nggak bertani katanya. Sambil. Terima kasih, Bu, maturnuun. Mbok menawa kelinta-kelintunipun atur puluh kolonyun samudra panggap sami ingkang tanpa umpami. Nun. Maturnuun sangat, Bapak. Damanya jema Jawa, harus pacak bahasa Jawa dikit. Bapak Jenderal Bintang 6, matur nuwun sangat. Pak, ini di grup Tribun, jadi grup Tribun itu isinya adalah seluruh Pemret, Pak, se-Indonesia Raya dan seluruh pemimpin perusahaan se-Indonesia Raya sedang memperbincangkan acara kita di sini. Dan khusus ketika Pak Susno ngomong, maaf Pak ngomong saya bilang ngendikan nggih, ngendikan nggih. Nggih, kula tiyang Jawi, Pak. Pak Susno sedang ngomong, kokiaran view-nya banyak, komen pun banyak. Tolong Mbak Wen nanti dibuatkan sesi khusus dengan Pak Susno langsung dari kebun beliau. Siap Pak, saya diundang. Nah, itu Pak. Baik, karena dari tadi Pak Susno itu memention Pak Gub kita, ya kan, saya jadi agak curiga. Ada apakah nanti gerangan? Nah, tapi ingat, kita baru bicara tentang pertanian, belum yang lain-lain. Pak Gub, silakan berkomentar Pak Gub tentang insight dari Pak Susno Duaji. Pak Susno memang luar biasa. Jadi ketika yang bicara itu asli petani agak berbeda dengan Pak Susno yang punya perhatian kepada petani. Contoh panili ini sehari-hari kita dengar untuk pengharum kue dan lain sebagainya. Ini panili, harganya 2 juta, itu pun mungkin dulu. Sekarang bisa 3-4 juta. Itu kalau dibawa wadah karung. Bagaimana kalau digelinding ke panili itu berapa sekilonya? Kalau bawanya digelinding ke itu. Panili itu satu-satu, kabarnya bisa 100 juta sekilo itu. Jadi, Pak Susno, inilah yang kita butuhkan, orang-orang seperti Pak Susno. Jadi, kita harus mengakui bahwa petani kita ini adalah petani yang tradisional sebenarnya, yang nggak mau berinovasi kebanyakan. Dulu zaman kakek neneknya mupuk sekian ya begitu. Bahwa mudah puas dengan gabah kering panen per panen itu hanya 5 ton sudah puas. Padahal di tempat lain itu bisa di atas 10 ton. Apa beda kita dengan Jatim? Tanahnya sama, luasnya sama. Artinya ada problem di sumber daya manusia yang nggak mau atau memang kurang asupan ilmu. Inilah PPL ini tugasnya, P2EP sebutannya di kita. Yang harus menyemangati ini dan harus ada yang menjanjikan, Bu. Jadi orang nanam ini karena ada harapan gitu. Ada harapan. Kita nggak nyangka. Tadi singkong ternyata import sebagian pada jenis tertentu. Apapun itu import, Pak. Apapun itu. Padahal banyak sekali lahan kosong. Maka saya juga apresiasi ini beberapa kabupaten seperti Pali, saya dengar nanam singkong. Bahkan beberapa di Muba ada pabriknya yang bahkan kurang supply singkongnya sendiri. Padahal banyak lahan pemerintah. Artinya yang selama ini lahan itu menjadi ancaman karhutlah yang seharusnya digarap
atau diizinkan untuk digarap menjadi tanaman-tanaman produktif seperti itu. Nah, Pak Susno tadi juga belum cerita, saya ini pemerhati beliau. Saya yang nyeleneh-nyeleneh itu saya perhatikan. Pak Susno ini kan nyeleneh, namanya polisi tapi perhatiannya ke petani. Contoh, budidaya lobster air tawar. Selama ini kita hanya tahu di Bogor. Pak Susno hanya diirigasi, dia di tersier di kampungnya, bisa. Artinya informasinya yang disampaikan ke petani itu mbok yao yang mudah dicerna saja, seperti itu. Jadi nggak harus yang sulit-sulit. Ternyata lobster bisa hidup di tempat kita. Nah inilah mindset yang jadi problem, itu harus kita sama-sama merubahnya. Budaya malu membeli lah istilahnya. Malu membeli, kayak sekarang Presiden sedang gencar-gencarnya menggunakan produk dalam negeri. Nah kita kenapa nggak sedang gencar-gencarnya untuk merubah dari membeli menjadi berproduksi. Nah saya minta Tribun punya peran dong. Kita adakan lomba sajalah. Lomba per rumah tangga atau per kelompok. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini. Dan juga kita ini sebenarnya punya sponsor, Bu, yang kebetulan namanya itu berkaitan, Sumsel Mandiri Pangan. Sebenarnya ini manfaatnya aja yang kurang dia eksplor. Sumsel, Bang Sumsel, Mandiri, Bang Mandiri. Sebenarnya memang iya. Jadi kita ajak mereka, karena di situ ada nilai promonya bagi mereka. Dan sudah berbuat, tapi masih belum maksimal. Nah ini yang harus kita maksimalkan lagi. Kita berterima kasih, karena saat launching itu juga sudah ada perbuatan. Tapi Pusri diam-diam juga mendukung ini, meskipun namanya nggak ada Pusri Mandiri Pangannya, nggak ada. Yang ada Sumsel Mandiri Pangan. Demikian aja Mbak Weni, tapi saya betul-betul mengapresiasi langkah Tribun untuk punya perhatian khusus ini. Dan mudah-mudahan tokoh-tokoh nyeleneh dalam tanda kutip yang seperti Pak Susno ini banyak begitu loh. Ada yang terpantik karena Pak Susno mau kasih perhatian. Coba Ibu, dengan dialeknya yang khusus gitu Pak Susno kan, cara menanam ini, cara menjelaskan tentang lada hitam, lada putih, tentang kawu tadi, tentang kopi. Ini dengan bahasanya. Dan mungkin dengan Bu Inti lain lagi, Pak Bambang Dinas Pertanian mungkin lain lagi caranya. Apapun itu, yang penting petani, masyarakat kita menjadi tertarik menjadi petani. Itu Bu. Baik Bapak, rasa-rasanya kita masih mau lanjut terus, tapi rangkaian acara masih padat. Yang pasti ada, kita terhubung dengan beberapa pertanyaan, ada juga yang langsung WA saya, seperti itu Pak, mohon Pak Gub bisa menjawab. Tadi yang nanya ini namanya Aang Hamdani Pak, dia tiba-tiba mau jadi petani Pak. Boleh atau enggak ya? Nanya Mbak ke Pak Gub, itu lahan Pemprov Sumsel banyak yang nganggur, utamanya di Palembang, seperti di Jakabaring dan Gandus. Bolehkah numpang bertani? Kalau boleh, urus kemana Pak? Pak Aang nih wartawan, kaget dia tidak cari berita lagi, tidak usah lama ya Pak. Ya, boleh. Silakan Pak. Artinya selama ini gerakannya yang terkoordinir, tidak sporadis, kita mau memanfaatkan lahan-lahan itu. Yang penting itu menjadi lahan tidur, menjadi lahan produktif. Dan sebenarnya kita sudah launching juga kepada seluruh masyarakat kota Palembang ini, termasuk di lahan-lahan perumahan. Kemarin kita sudah launching juga. Jadi Pak Aang, boleh, yang penting titiknya di mana dan mau ditanam komoditas apa, apakah ini untuk dikonsumsi bagi kelompoknya atau untuk diperjualbelikan, itu nanti kita minta perjelas. Yang prinsipnya boleh.
Baik Pak, terima kasih. Semoga kita semua sama-sama semangat untuk menyukseskan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, paling tidak dari lahan pekarangan kita masing-masing. Mudah-mudahan saya mulai bisa ini juga Pak, ekspor. Silakan Ibu, tadi saya juga baru mau ke Ibu. Bu, dari tadi Ibu di ini nih Bu, ditembak-tembak nih Bu sama Pak Susno. Silakan Bu. Tadi nyambung dulu mengenai lahan pekarangan Pak Gub. Jadi Pak Menteri melihat ini apa namanya harga cabai yang memang sekarang tinggi, hampir lebih dari 100.000, menggalakkan memang tanam cabai di pekarangan Bu. Dan itu kami berikan bantuan benih cabai. Nah ini jadi kami akan support full Bapak. Jadi rumah tangga itu nggak selamanya beli. Ya jadi kita sekarang kalau bisa nanam beberapa pohon saja karena cabai ini kan terus-terusan apa namanya buahnya bisa terus-terusan, umurnya juga cukup panjang. Untuk kebutuhan rumah tangganya saja Pak itu. Nah ini kami Pak Menteri kemarin sampaikan bahwa kita akan bagikan bantuan benih cabai untuk masyarakat yang dalam polybag karena kadang-kadang kalau menyemai sendiri yang belum pengalaman suka mati. Jadi tapi tetap Bapak melalui permohonan nanti mungkin dari para bupati dinas menyampaikan kepada kami akan siapkan dan tentunya akan support full mengenai Sumsel Mandiri Pangan itu Mbak Weni ya. Baik Ibu Inti, luar biasa Pak Gub seneng nian hari ini. Karena ternyata memang Sumsel Mandiri Pangan itu bermula dari hal yang sederhana tetapi ditangkap secara nasional. Kita beri tepuk tangan untuk gubernur kita. Baik, yang terakhir nih Pak Saiful. Ayo Pak, jawab omongan Pak Susno Pak. Minta gratis Pak, robo Pusri Pak. Iya, terima kasih banyak. Yang pertama Pusri dari awal selalu mendukung program Pak Gubernur. Kami sudah komit, semua direksi akan mendukung itu. Yang kemudian kalau permintaan Pak Susno, karena ini BUMN, itu memang nggak bisa digratiskan karena punya negara Pak. Hanya kita punya namanya program TJSL. Itu bisa, itu selalu Pak kita TJSL itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu ya CSR lah ya, CSR. Itu memang ada Pak. Ibu, nanti itu bisa kita sampaikan juga. Sama seperti kemarin di Pagar Alam Pak Wagub waktu itu ya, minta mana itu CSR Pusri. Siap, kita akan siapkan. Pak Prima ya, dicatat loh Pak Prima. Ya, kita ada Pak Gub. Kemudian hal lain kalau Pak Gub minta memang untuk Sumsel Mandiri Pangan ini coba dilombakan, Pusri siap untuk jadi sponsor untuk itu Pak. Siap. Demikian, terima kasih. Kita akan kerjasama Pak, kita keroyok rame-rame Pak supaya program ini sukses. Amin. Baik, apakah ada pertanyaan melalui virtual, chat? Komentar-komentar pasti ada banyak. Ada? Pasti ada, tapi karena mengingat waktu, mohon maaf kita akhiri dulu. Bapak, terima kasih banyak, matur nuwun sanget. Kemudian saya akan membacakan pantun. Pantunnya juga nyerempet-nyerempet cabai. Menanam cabai ngomongnya lucu ya. Menanam cabai di pekarangan, pete dipetik buat lalap makan. Selamat datang peserta sarasehan menuju Sumsel Mandiri Pangan. Kok nggak bilang cakep-cakep sih? Cakep ya, habis ini cakep-cakep ya. Oke. Pak Gub habis ini siapin pantun dadakan Pak. Pagi-pagi berangkat ke sawah, tidak lupa membawa cangkul. Anak petani di Sumsel pada kuliah. Karena hasil panen. Baik Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Inti, Bapak Gubernur kami yang sangat kami cintai, Pak Susno Duaji, tokoh petani Sumatera Selatan yang selalu menginspirasi, Pak Saifullah Sindrang, luar biasa sekali Pusri selalu hadir. Akhirnya kami serahkan kembali acara ini kepada pembawa acara Givano Tahalele dan Nurbulan Puspa Negara.
Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Sarasehan Kelompok Pencapir Milenial 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia Dari bekerja di media. Oh ya. Salam sinergi. Selama ini bekerja di media, sepertinya saya akan menyiapkan karir baru menjadi seorang petani. Ya, karena itu juga harus dimulai dari rumah, dari Betul. keluarga. Salah satunya tadi sudah kita bahas terus dari tadi ya. Kita bahas cabai dari tadi ya. Bahas cabai karena harga mahal. Betul sekali. Jadi harus terutama dimulai dari rumah, dari keluarga. Yang harus mulai menggalakkan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur yang terus mensosialisasikan, memberikan inovasi, motivasi kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk bisa menjadi mandiri. Betul Mungkin sekali. yang awalnya menjadi konsumen bisa menjadi produsen. Jadi minimal di rumah tadi kata Vano kalau mau masak mie rebus ya, Masak mie instan, tinggal petik aja cabai di rumah. Masak nasi goreng, tinggal petik di rumah aja. Karena itu juga tadi saya sampaikan itu menjadi hal yang saya lakukan. Mungkin tadi saya boleh minta bibit cabai ya Ibu ya, bisa bawa pulang ke rumah ya. Kabarnya ini akan ada pembagian bibit cabai, kita boleh lah Bu ya. Untuk semua ibu-ibu atau kepala keluarga di rumah Nggak ya. sebanyak-banyak Bu, 20 kilo jadilah. Ya, Jangan. baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sarasehan Kelompok Pencapir Milenial. Luar biasa sudah memberikan insight yang sangat menginspirasi untuk kita semua untuk bisa menjadi mandiri pangan mulai dari keluarga di rumah masing-masing. Ya, dan kita akan segera lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Dan kita akan saksikan berikut tampilan video kilas balik 10 tahun Tribun Sumsel. Tanggal 2 Juli 2022, Tribun Sumsel tepat berusia 10 tahun. Sebuah pembuktian sebagai media yang telah dan terus berkarya dalam satu dasawarsa. Keberadaan Tribun Sumsel sejak awal membawa nuansa berbeda bagi dunia industri media di Sumatera Selatan. Tribun Sumsel digarap dengan konsep khas jurnalistik Tribun yang menarik dan penting, dan disampaikan pada semua platform, cetak, online, media sosial. Kini semakin kokoh, termasuk dalam upaya percepatan digital. Di usia ke-10 tahun ini, Tribun Sumsel terus bertekad tumbuh dan bonding bersama demi kebaikan dan kemajuan Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan melimpah. Tema 1001 cerita dari Bumi Sriwijaya menuju Sumsel Mandiri Pangan menjadi komitmen Tribun dalam memberitakan agar berguna dan menjadi spirit bagi pembaca. Tribun Sumsel, spirit baru Bumi Sriwijaya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan beralih ke rangkaian acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota yang terus menggalakkan dan juga mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan di kabupaten kota masing-masing dan juga di bidang perkebunan. Ya, dan juga selain untuk pemerintah kabupaten kota, penghargaan ini juga akan diserahkan bagi mereka petani-petani yang milenial dan juga inovatif yang melahirkan inovasi-inovasi yang terus maju untuk Sumsel Mandiri Pangan. Baik, pemberian penghargaan akan dibagi menjadi 3 sesi dan untuk sesi yang pertama kita akan menyaksikan bersama inilah pemberian penghargaan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Palembang, inovasi pangan khas Palembang. Okara atau sisa pembuatan susu kedelai umumnya dibuang. Namun di tangan Deliana bisa menjadi inovasi panganan khas Palembang. Bersama kelompok wanita tani KWT Hijau Daun, Deliana menjadikan okana sebagai salah satu bahan membuat pempek dan siomay menggantikan ikan.
kemajuan teknologi membuat para petani bisa menghemat waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya. Setidaknya itulah yang dirasakan Ramrin Fauzi, petani inovatif asal Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Memanfaatkan teknologi mesin oto-oto, ia bisa dengan mudah menanam jagung. Dengan alat itu, menanam jagung di lahan 1 hektar cukup 1 hari. Banyuasin, inovasi pertanian budidaya porang. Pandemi memaksa Suntoko berpikir keras agar bisa mendapatkan hasil maksimal dari ladang yang ia garap. Sempat mencoba beberapa jenis tanaman seperti cabai dan semangka. Warga desa Sligunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin ini akhirnya memilih fokus membudidayakan porang. Alasannya mudah dibudidayakan dan lebih menguntungkan. Porang Sutoko tak hanya merambah pasar Pulau Jawa, tapi juga negeri Sakura. Inovasi pengembangan karet hibrida. Belasan tahun, Muslim Yunus berinovasi demi menghasilkan bibit dan produktivitas karet lateks agar baik dan banyak. Namun itu semua terbayar, karena kini ia sukses mengembangkan tanaman karet secara generatif melalui proses perkawinan menjadi tanaman hibrida. Selain menghasilkan getah karet, juga biji yang menjadi bibit tanaman varietas baru, tanaman karet varietas baru ini menghasilkan karet dengan produksi 5 kali lipat dari biasanya. Inovasi pertanian beras organik. Umumnya, petani masih sangat bergantung dengan pupuk kimia. Namun tidak dengan Novriansyah, petani milenial asal desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, terbukti mampu menghasilkan beras organik dari pupuk organik yang dibuat sendiri. Dukcapil Oki, inovasi layanan Posyandu-Des. Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat, mengingat luasnya wilayah jangkauan, Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat sejumlah inovasi layanan. Salah satunya, Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa atau Posyandu-Des. Posyandu-Des ini menjangkau hingga 324 desa. Melalui inovasi ini, masyarakat di desa tak lagi kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Dan selanjutnya kami mengundang untuk dapat menerima penghargaan pemerintah Kota Palembang, pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan
jangan kemana-mana, tetap saksikan sampai acara ini berakhir. Baik, kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan pemerintah kabupaten kota di bidang pertanian dan pangan, yang mana Bapak Ibu juga menyaksikan di layar tadi beragam inovasi, dan juga kami mengundang petani inovatif dan milenial pendamping untuk dapat mendampingi, kami silakan. Dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Palembang. Ada perwakilan dari pemerintah Kota Palembang untuk dapat naik ke atas panggung. Tentunya penghargaan ini tidak terlepas dari garda terdepan dari pertanian dan perkebunan, yaitu para petani. Betul yang sekali. mana terus berinovasi dengan beragam inovasi-inovasi yang menarik dan juga memberikan kebaikan serta manfaat di bidang pertanian dan juga perkebunan di daerah masing-masing. Ada banyak sekali inovasi yang kita saksikan bersama, dan juga dukungan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing dan juga pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Wulan, dan juga penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Pos kepada mereka yang dianggap terus melakukan inovasi dan juga memberikan motivasi bagi rekan-rekan mungkin yang masih melakukan inovasi. Jangan ragu dan jangan berkecil hati, bikin inovasi lagi supaya Sumsel tentu saja mandiri pangan. Iya. Baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan penghargaan pada sesi yang pertama. Kita juga akan beralih ke penyerahan penghargaan sesi yang kedua. Dan oleh karena itu kami minta tetap Mbak Ririn dan Mbak Weni untuk tetap di atas panggung. Terima kasih kepada para penerima, kami silakan kembali ke tempat. Berikutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama kembali menyaksikan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota di bidang pertanian dan pangan. Prabu Mulih, inovasi agrowisata nasional. Prabu Mulih dikenal sebagai kota nanas. Namun, kebun dan pusat pengolahan nanas terus berkurang. Setidaknya begitu pendapat Siska Antoni alias Ateng. Dia pun berinisiatif memberdayakan pertanian dari pengolahan nanas agar lebih bernilai ekonomis tinggi. Selain mengolah buah nanas menjadi panganan khas, Ateng juga menyulap perkebunan nanas menjadi agrowisata. Saat ini di Kelurahan Karangjaya atau sekitar 45 hektar lahan agrowisata di bawah kelompok tani karya muda yang diketuai Ateng. Pali, inovasi pertanian Talas Beneng. M. Andri, pemuda asal desa Tanah Abang Selatan, Kabupaten Pali, sukses mengembangkan budidaya talas beneng di lahan miliknya. Dari tumbuhan ini, baik batang, pelepah, daun, hingga umbi, seluruhnya diolah menjadi beberapa produk yang menjadi salah satu komoditas unggulan di tengah masyarakat.
salah satu petani andal di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Berbekal pengalaman dan ketekunan, ia berhasil memproduksi pupuk organik cair, zat pengatur tumbuh, dan pestisida nabati dengan memanfaatkan urin sapi. Inovasi yang dihasilkan tentu saja sangat berguna bagi pertanian dan tidak kalah penting adalah ramah lingkungan. Lahat, sukses budidaya talas beneng. Bukan petani biasa, Kustanto yang juga PNS pertanian terus berjuang memajukan pertanian, khususnya di Kabupaten Lahat, dengan mengajak petani menanam talas beneng. Selain mudah mengembangbiakannya, tanaman ini juga sangat diminati pasar luar negeri. Ekspor hasil pertanian talas beneng ini bahkan sudah sampai ke Australia. Pagar alam, inovasi tanaman naungan. Masa panen kopi yang hanya satu kali dalam setahun menjadi problem tersendiri bagi sebagian petani. Karena itu, Sulaiman tak mau hanya mengandalkan kopi. Petani asal desa Talang Kromo, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ini berinovasi untuk menambah penghasilan. Salah satunya dengan mengubah tanaman naungan menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi, seperti alpukat, durian, rambutan, petai, jengkol, dan lainnya. Inovasi pertanian pepaya California. Ahmad Kazazi atau lebih akrab disapa Zazi, warga Desa Larakan, Kecamatan Pendopo, 4 Lawang, sudah cukup lama menggeluti budidaya tanaman pepaya California. Ia tidak mau mengandalkan kopi yang panen hanya setahun sekali. Berbekal bibit pepaya California yang diperoleh dari Lampung, ia membudidayakan pepaya California di kebun, pekarangan rumah, bahkan di areal pemakaman. Kini, sekitar 59.700 batang pepaya California tersebar di 3 kecamatan dan siap panen setiap pekan. Baik, selanjutnya kita mengundang penerima penghargaan dari pemerintah Kota Prabu Muli, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, kemudian pemerintah Kabupaten Muara Enim, pemerintah Kabupaten Lahat, dan juga pemerintah Kota Pagar Alam, serta pemerintah Kabupaten Patlawan. Kami persilakan untuk penghargaan yang akan diberikan langsung oleh Kapolres Ujaya Pos Tribun Sumsel, Ibu Haji Alwira Rampiasuti, dan juga didampingi oleh JRD Ujaya Pos Tribun Sumsel, Ibu Haji Alwira Rampiasuti. Kemudian pemerintah Kabupaten Muara Enim, pemerintah Kabupaten Lahat, pemerintah Kota Pagar Alam, dan juga pemerintah Kabupaten Patlawan. Dan kita kembali menyapa bagi seluruh pemirsa yang masih menyaksikan melalui jaringan Tribun Network di 64 jaringan. Betul sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke, sampai Pulau Rote,
penghargaan ini sekali lagi akan menjadi motivasi kepada seluruh masyarakat dan juga para petani dan juga pemerintah kabupaten kota untuk terus memberikan ataupun juga mengembangkan inovasi-inovasi terbaik di bidang pertanian dan juga perkebunan. Kabupaten Kota, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan langsung saja kita akan saksikan penerima penghargaan berikutnya. Inovasi pertanian dan pangan pemerintah Kabupaten Kota. Inilah videonya. Petani penggerak perubahan. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi Rusdianto berinovasi dan berkontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Meski tak punya basic pertanian, dosen Universitas Bina Insani Kota Lubuk Linggau ini mampu menggerakkan anak-anak muda meningkatkan produksi pangan di lingkungan tempat tinggal. Bersama kelompok tani yang ia bentuk, Rusdianto berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan peternakan untuk menghasilkan rupiah. Musirawas, pelopor dan pembina pertanian organik. Wancik berhasil mengubah pola bertanam padi dari konvensional ke pola organik di desanya. Dengan kegigihannya, kini petani di Desa Sukamakmur, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, menerapkan pola tanam padi organik. Ada sekitar 38 hektar lahan sawah tada hujan yang dikelola bersama kelompok tani dengan pola tanam organik, dan 1 hektarnya bisa menghasilkan 8 ton GKP. Muratara, inovasi pupuk organik cair. Muhammad Supli, petani di Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, menyulap urin hewan menjadi cairan penyubur tanaman. Ia memperkenalkan hasil inovasinya itu dengan sebutan pupuk organik cair atau POC. Bersama koleganya, Sopil tak lagi bergantung dengan pupuk subsidi pemerintah yang sangat terbatas. Usulan kategori penerima award HUT ke-10 Tribun Sumsel. Ogan Komering Ulu, inovasi teknologi pertanian terpadu. Hidup di daerah sulit air tidak membuat Agus Sutikno menyerah. Ia terus berinovasi sampai akhirnya menemukan cara agar lahan pertanian yang digarapnya cukup mendapat air. Bak-bak penampungan berukuran 3 x 2 meter dibangun di sekeliling rumah untuk menampung air hujan. Selain untuk menyiram sayur-sayuran, di bak ini juga tempat memelihara indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan patin. Kini, Agus Sutikno berhasil memenuhi 20 hingga 30% sayur maupun ikan di pasar Batu Marta.
pemanfaatan pupuk kandang. Anteng Sugiyarti termasuk salah satu yang memiliki inovasi kreatif dan bernilai ekonomi di bidang pertanian. Perempuan berusia 30 tahun ini berhasil memberi manfaat bagi banyak orang, khususnya para petani dan peternak sapi di wilayah Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris ini membuat inovasi pupuk kandang dari kotoran sapi yang dijadikan dalam bentuk granul atau butiran-butiran kecil. Kalau sebelumnya banyak peternak dan petani yang bingung membuang limbah kotoran sapi, sekarang tidak lagi. Dengan inovasi limbah sapi, kini bernilai ekonomi. Oku Selatan, inovasi tumpang sari vanili kopi. Berbekal ilmu pengetahuan lewat internet dan informasi dari rekan di luar daerah, Aan Saputra mencoba peruntungan dengan menanam vanili dengan sistem tumpang sari bersama kopi. Petani milenial asal desa Kemu Induk, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan ini membuktikan vanili dan kopi bisa tumbuh berdampingan. 5 tahun bercocok tanam vanili kopi, ratusan juta rupiah sudah dikantongi. Selanjutnya kami mengundang kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, pemerintah Kabupaten Musirawas, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Timur, dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Selatan berkenan naik ke atas panggung menerima penghargaan dari Sumsel inovasi di bidang pertanian dan pangan. Kami persilakan. Dan kembali penghargaan akan diserahkan langsung oleh Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel Ibu Haja LWR Apriastuti yang juga didampingi oleh GMIS Sriwijaya Pos Tribun Sumsel dan Dan selanjutnya Vano dan juga hadirin, kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan atas inovasi aplikasi Pantes Si Tepat. Provinsi Sumatera Selatan bertekad akan menjadi lumbung pangan nasional dengan hasil pertanian melimpah. Namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan panen dan pasca panen.
Di samping itu juga diperlukan pemasaran yang tepat bagi petani dan konsumen di era digitalisasi. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai terobosan di berbagai bidang, diantaranya bidang pemasaran hasil pertanian yang bisa membantu pemasaran hasil pertanian. Pentas setempat mengakomodir berbagai jenis layanan digital yang dibutuhkan petani, termasuk marketplace Si Bejajo yang saat ini terbukti sebagai aplikasi yang mempermudah petani. Selamat untuk Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu kami undang Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang terhormat sebagai pelopor Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Special Award Gubernur Sumatera Selatan, pelopor Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Peran Sumsel dalam mendukung ketahanan pangan nasional diwujudkan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru melalui program Mandiri Pangan yang dilaunching pada 2 Desember 2021 lalu. Program ini diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan dan GM Bisnis. Ibu MF Ririn Kusumawardani beserta Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti. Mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat karena kita akan menyaksikan bersama pemberian hadiah kepada pemenang lomba cerdas cepat. Kami silakan kepada para pemenang. Ya, kami silakan kepada seluruh pemenang untuk dapat langsung naik ke atas panggung. Salah satu perwakilan saja. Salah satu saja dari tiap tim. Juara ketiga itu ada siapa, Wulan? Kabupaten Musirawas Utara juara ketiga dan juara kedua itu ada Kota Lubuk Linggau. Kemudian juara satu Kabupaten Ogan Komering Hulu Timur. Juara ketiga ini berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan senilai Rp1.500.000 beserta 1 unit pompa air persembahan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Iya. Tadi ketat sekali ya Wulan yang kita saksikan babak grand final. Kemudian juara kedua Kota Lubuk Linggau mendapatkan hadiah uang pembinaan senilai Rp2.500.000 dan juga 1 unit kultivator. Persembahan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Dan yang terakhir, juara satu Kabupaten Ogan Komering Hulu Timur mendapatkan uang pembinaan senilai Rp3 juta dan 1 unit traktor persembahan dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Dan juga para pemenang hadiah ini berhak juga mendapatkan bingkisan dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan juga Bank Sumsel Bubble. Dan juga bingkisan dari Bintang 7. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Kami mengundang Ibu Direktur Utama Bidang Perbenihan dan Hortikultura Direktorat Hortikultura Republik Indonesia. Ibu Inti, kita akan menyaksikan bersama pemberian benih bantuan
Ini jumlahnya sangat luar biasa sekali. Jumlah benih ini adalah 250 juta rupiah. Berupa benih cabai. Untuk luasan 50 hektar senilai 95 juta rupiah. Benih alpukat untuk luasan 10 hektar dengan total 40 juta rupiah. Dan juga jambu kristal untuk luasan 10 hektar dengan total nilai 65.200.000 rupiah. Luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan. Ya. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Dan kita iringi sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hormati Ibu Inti hadir mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda provinsi atau yang diutus, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan atau yang diutus untuk hadir, tokoh pertanian, tokoh masyarakat, Bapak Susno Dwaji, terima kasih atas kehadirannya. Juga PT Pusri, perwakilan dari Bank Mandiri, perwakilan dari Bank Sumsel Babel, para pejabat provinsi dan kabupaten kota, para petani, baik petani milenial, juga petani-petani inovatif, juga para peserta lomba, hadirin yang berbahagia. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan semua sudah tertuang di dalam sarasehan tadi. Tapi ada salahnya kalau kita rangkum bahwa kita sangat butuh institusi-institusi, apalagi yang mengakar seperti media massa, seperti Tribun Sumsel ini, untuk terus membantu pemerintah, juga membantu petani dalam mensosialisasikan gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini. Di mana di usia yang ke-10, Tribun Sumsel punya perhatian khusus terhadap program ini, terhadap gerakan ini, dan saat ini atau hari ini diberikan penghargaan-penghargaan yang sangat objektif penilaiannya, karena ini dilaksanakan secara mandiri dan terbuka terhadap seluruh individu ataupun lembaga pemerintahan yang punya inovasi dan punya gerakan-gerakan khusus dalam menunjang Sumsel Mandiri Pangan ini. Bahwa gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini kemanfaatannya pastilah untuk petani. Kemanfaatannya yang kedua pasti untuk seluruh warga Sumsel. Syukur kalau gerakan ini sudah mulai terasa, di mana sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat kita sudah mulai berubah, di mana di saat kita tinjau menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, tidak terjadi kenaikan-kenaikan komoditas yang selama ini kita ketergantungan dengan orang atau dengan wilayah lain, sekarang sudah mulai terasa stabil. Kemarin, Bu Inti, kami sampaikan bahwa peran dari gerakan ini sangat terasa. Meskipun ini baru berjalan efektif 7 bulan, tapi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, juga khususnya di perkotaan. Kalau di desa, kita sudah tidak heran bahwa setiap rumah tangga itu biasanya punya tanaman-tanaman penunjang untuk kebutuhan-kebutuhan dapurnya. Tapi saya masih belum puas gerakan ini kalau tidak melibatkan semua pihak. Maka mulai hari ini, semua kita harus melibatkan diri. Menjadilah Susno Dwaji yang selalu melibatkan dirinya untuk membantu ini. Karena kalau kita lihat, selama ini petani kita ini belum punya
jiwa entrepreneur. Jadi petani kita ini masih selalu menjadi buruh di tanahnya sendiri. Ini yang harus kita ubah. Bahwa biaya produksi dan hasil produksi itu hanya bisa menutupi untuk uang saku harian saja. Belum bisa untuk simpanan bagi kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya. Kalau kita lihat bagaimana petani sayur di sekitar kawasan Puncak di Jawa Barat atau di Lumajang atau di daerah-daerah pegunungan lainnya, ini sebenarnya sangat menginspirasi untuk dapat kita tularkan ke dua wilayah. Misalnya ada zona sayur di Pagar Alam, ada zona sayur di Gunung Raya, Oku Selatan atau di sekitar Danau Ranau. Ini sebenarnya kita harus konsisten. Nah, peran pemerintah memfasilitasi ini. Ada beberapa keluhan misalnya tentang cold storage. Ini yang diidamkan oleh para petani. Tapi kalau kita masih parsial, Pak Susno, itu sulit. Karena cold storage ini butuh biaya besar. Apalagi dengan kapasitas besar. Maka kita harus ada keseragaman komoditas per kelompok minimal. Jadi tidak boleh sporadis. Misal di sini kol, di sana lain lagi, di sana lain lagi. Harusnya ada zona atau klaster yang memang dibina oleh dinas-dinas pertanian kabupaten kota. Ini yang kita harapkan. Pasar induk kita sudah punya. Pemerintah provinsi punya pasar induk yang bisa menjadi penampung dan pendistribusi bagi kebutuhan sayur misalnya. Nah, kita berharap apa yang sudah dilakukan para bupati dan wali kota melalui dinas-dinas terkaitnya, ini terus dikembangkan lagi. Kita harus istiqomah, kita konsisten terhadap potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang lebih di kita. Hanya kita bertugas memperbaiki sumber daya manusianya agar agar petani kita juga tahu iptek, agar petani kita ngerti pasar, agar petani kita paham terhadap eskalasi kenaikan produksinya. Jadi tidak hanya di zona nyaman. Tadi saya sampaikan, rata-rata gabah kering panen kita itu baru di angka 5,5. Padahal ini apa bedanya saya sampaikan tadi dengan Jawa yang sudah bisa 9 ton rata-rata. Kita irigasi teknis ada. Bahkan ada temuan baru saat ini, irigasi yang tidak menggunakan kontur, artinya elevasinya yang tidak ada penurunan misalnya untuk aliran air, kita menggunakan sumur bor. Nah, tapi ini masih kurang masif. Masih kurang masif, karena kita sudah selalu merasa puas. Nah, penyakit puas ini, ayo kita sama-sama untuk kita kurangi. Jangan cepat-cepat merasa puas terhadap apa yang sudah kita hasilkan ini. Kalau kita mandiri, tentu pada akhirnya kita bisa supply wilayah lain. Ini tujuan besar kita sebenarnya. Jadi beberapa komoditas kita ini sudah selalu nomor satu secara nasional. Contoh jumlah luasan kopi tadi disampaikan oleh Pak Susno. Jumlah kopi kita ini 230.000 hektar. Mengelompok di beberapa kabupaten dan kota. Tapi tidak pernah ada secara nasional, apalagi internasional, kopi kita menjadi merek. Yang ada parsial. Ada kopi Dempo, ada kopi Semende, ada kopi dan lain-lain sebagainya ini. Karena kita tidak pernah menyatu. Salah satu gerakannya adalah ketika kita memproduksi komoditas tertentu, kita wajibkan pabrikan untuk memasang merek. Saya pernah lakukan saat saya bupati.
ada dua komoditas, gula misalnya, yang diproduk oleh Indofood itu saya wajibkan untuk menamakan gula komering misalnya. Ada lagi produksi beras besar di sana. Saya minta untuk merubah image. Selama ini beras Belitang dibilang berbatu misalnya. Padahal beras Belitang berbatu itu saat cara penjemurannya belum teknis pada saat itu, dijemur di jalan dan lain sebagainya. Nah, kita ubah dengan ada investasi masuk namanya Belitang Panen Raya. Saya minta ini pakai nama Belitang agar orang tahu bahwa beras Belitang itu ada premiumnya juga, ada kelas-kelas baiknya juga. Nah, alangkah baiknya nanti seperti Ogan Ilir, seperti Pali saat ini sedang gencar misal ubi. Nah, ubi ini ada hilirnya. Jangan kita hanya menanam, memproduksi barang mentah tapi tidak kita olah. Tadi contoh ada talas bening yang mungkin sudah dibuat keripik, nantinya porang mungkin tadi yang di Musi Banyuasin ada porang. Kita sebenarnya bisa membuat beras Shiratake itu tidak harus dikirim dulu ke luar negeri, kembali ke kita dengan harga 300.000 sekilo. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi ini petani tidak mungkin bekerja sendiri, Mbak Weni. Petani harus dengan informasi-informasi yang cepat dan mudah diterima oleh mereka. Terakhir, di ulang tahun Tribun ini, kita juga memohon kepada pemerintah pusat agar peran Bulog sebagai off-taker itu di bidang pangan ini menjadi lebih menonjol lagi. Jadi Bulog tidak boleh berorientasi profit. Bulog itu harus menjadi penyangga. Jadi dia harus menerima sebanyak mungkin hasil produksi petani ini. Jangan hanya menjadi sebuah institusi bisnis dengan kuota yang sangat terbatas, dan saat membelinya harusnya di saat harga jatuh. Itulah peran HPP sebenarnya. Harga pembelian pemerintah itu berperan di saat harga jeblok, bukan di saat harga tinggi. Nah, ini yang harus kita sama-sama dorong agar juga ada BUMD di kabupaten kota yang menjadi penunjang agar Bulog ini juga mapan bekerjanya. Nah, salah satu program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah membagikan beras misalnya secara langsung kepada pegawai negeri dan honorer. Dan ini salah satu cara kita untuk memberikan semangat kepada petani bahwa pemerintah itu hadir sebenarnya dalam saat pasar mereka turun maupun naik, pemerintah selalu hadir. Dan meskipun ini jumlahnya belum begitu maksimal, tapi kalau nanti diikuti oleh kabupaten kota, saya yakin harga beras itu juga akan tetap terjaga. Demikian, terima kasih kepada Tribun Sumsel. Mudah-mudahan Tribun Sumsel tetap diminati, tetap dicari oleh masyarakat, karena selalu memberitakan yang akurat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dapat menuju ke layar, untuk dapat meluncurkan animasi Mang Deru. Kami mengundang juga Direktur Perbenihan Hortikultura Ibu Inti, tokoh masyarakat peduli pertanian, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Ades Susno 2 JSH MSc, Direktur Keuangan dan Umum PT Pusri Palembang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili dapat turut mendampingi, kami silakan. Dan juga kami undang Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bambang Pramono, dan juga didampingi oleh Head of Newsroom Sriwijaya Post Tribun Sumsel dan beserta CMBC Sriwijaya Post Tribun Sumsel. Baiklah, kita akan bersama-sama hitung mundur bulan ya. Mohon izin Bapak, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur bersama.
3, 2, 1. Nah, mesti dipegangnya sama Pak Gubernur. Ya, inilah animasi Mang Deru. Merupakan sebuah animasi atau karikatur yang memvisualisasikan sosok gubernur kebanggaan kita semua, Bapak Haji Herman Deru, dalam cerita bergambar yang mensosialisasikan program dan kegiatan di bidang pertanian sebagai salah satu bentuk keberpihakan beliau dalam membangun sektor pertanian guna menjadikan Sumatera Selatan maju untuk semua. Dan tentu saja animasi ini akan tayang secara spesial hanya di Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mohon izin Bapak dilanjutkan dengan foto bersama. Itulah tadi telah kita saksikan animasi Mang Deru yang juga akan ditayangkan sebagai bentuk promosi dan sekali. juga informasi kepada masyarakat yang tentunya setia membaca Tribun Sumsel. Kami mengundang juga Bupati Wali Kota Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Mohon izin Bapak dan Ibu yang mewakili, kami silakan untuk dapat bergabung. Ini semua adalah sinergi dari berbagai pihak, dari masyarakat, kemudian pemerintah, dan yang terpenting adalah peran media dalam menginformasikan berbagai program-program dari pemerintah. Kita silakan foto bersama terlebih dahulu. Dan kami undang juga pimpinan instansi vertikal yang berkesempatan hadir, pimpinan BUMN, salam sinergi. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Gubernur kebanggaan kita, Bapak Haji Herman Deru, dan juga tentunya para narasumber dalam sarasehan ke-10 Tribun Sumsel. Dan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini secara langsung di seluruh platform sosial media Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel, serta tidak lupa Anda yang menyaksikan di seluruh jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia. Dan kami persilahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta Bapak Ibu dan juga Bupati Wali Kota yang berkesempatan hadir untuk dapat menikmati santap siangnya yang telah disediakan di ruang makan yang telah disediakan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung penyelenggaraan sarasehan Kelompok Pencapir Milenial 1001 Cerita dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Kami mengundang tokoh masyarakat peduli lingkungan dan kami mengundang Bupati Ogan Komering Ulu Timur untuk dapat menerima penghargaan dari Tribun Sumsel. Ya, penghargaan dalam Dan inovasi Sriwijaya Pos dalam inovasi pelopor PUD agrobisnis di Sumatera Selatan yang akan terima langsung oleh Bupati Kabupaten Oku Timur yang akan diserahkan oleh Ibu Haja Elwina Ramdiastuti dan juga Ibu MF Ririn Kusumawarani. Informasi bagi kita semua bahwa Oku Timur itu memiliki indeks ketahanan pangan tertinggi di Sumatera Selatan yaitu senilai 81,22. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda para pemirsa yang menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan juga tentu saja acara ini terselenggara atas dukungan para sponsor kita bulan. Yang pertama tentu saja ada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, ada Bank BRI, Royal Resort Residences, Bank Sumsel Bubble, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri, Disduk Capil Kabupaten Oki, Bintang 7, Erafon, dan juga PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Baiklah Wulan, tiba kita di penghujung acara.
Dan terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda para pemirsa Tribun dimanapun Anda berada saat ini, dan tentu saja para tamu undangan yang sudah hadir secara langsung ke Gria Agung Palembang. Rangkaian acara yang sangat panjang namun menarik dan memberikan kita insight-insight yang baru, Wulan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan hingga akhir acara, dan juga tamu undangan yang lain. Kami silakan untuk dapat menikmati santap siang yang sudah disediakan di sisi sebelah kanan. Dan akhir kata saya Nur Wulan Puspanegara. Saya Vano Tahalili. Seperti biasa tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Sarasehan Nasional Kelom Pencapir Milenial. 1001 cerita dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia menuju Sumsel Mandiri Pangan. Acara ini dipersembahkan oleh eyelinernya anti badai banget, gosok sekencang mungkin tapi nggak ada yang luntur sama sekali. Mari kita coba buat pakai air. Ini aku guyurnya nggak cuma sekali tapi berkali-kali dan eyelinernya masih tetap stay. Aku coba buat tap pakai tisu dan nggak ada yang luntur sama sekali. Karena nggak aku pakai eyeliner apa? Jadi eyeliner yang aku pakai dari Maybelline Hyper Sharp Liner. Bagus. Baik Bapak Ibu semua dan para peserta webinar Guru Inovatif Indonesia, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku narasumber pada webinar Guru Inovatif Indonesia dengan tema karya tulis ilmiah. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu para peserta webinar karya tulis ilmiah dengan dua tema kita pada pagi hari ini, ada dua topik pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sistematika penulisan artikel ilmiah dan juga sitasi dan plagiasi pada karya tulis ilmiah. Untuk lebih barokahnya Bapak Ibu, kita akan buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk diketahui Bapak Ibu semua, pada kegiatan webinar karya tulis ilmiah kita pada pagi hari ini, kita akan laksanakan
pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai, kurang lebih 2 jam sampai dengan pukul 11.00 WIB. Kemudian Zoom meeting berkapasitas 500 orang dan selebihnya bisa menyaksikan di live streaming YouTube kita yang sudah kita informasikan di WA Group. Kemudian Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai agar apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini dan transfer atau sharing ilmunya bisa kita dapatkan masing-masing. Baik, untuk materi pertama terkait dengan sistematika penulisan artikel ilmiah yang saya akan bawakan langsung pada pagi hari ini. Sebelumnya salam kenal dari saya Muhammad Suhardi. Izin share screen Bapak Ibu semua.